Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Komisioner Bawaslu, ada Pak Frits. Kalau tadi kata Pak Alwan sudah hampir pastilah bahwa berkurang untuk partisipasi di pilkada serentak di tahun ini, Pak Frits. Untuk masyarakat yang biasanya juga aktif melaporkan, ini jumlahnya berkurang juga nggak menurut Bawaslu? Kalau kami melihat, Mbak, kan kita melihat bahwa pada saat kita melakukan fungsi pengawasan, maka yang akan dilakukan fungsi pengawasan oleh Bawaslu adalah mengenai teknis kepemiluan, dan juga mengenai tata cara, mekanisme, dan prosedur, dan juga apakah ada pelanggaran pidana ataupun pelanggaran administratif yang terjadi. Misalnya pada di hari pertama, pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember misalnya, dari 100.000 TPS, dari 298.939 TPS pada pukul 13.30 kami mendapatkan laporan dari 122.700 TPS, di mana kami bisa melaporkan ada 18.668 pelanggaran. Misalnya pelanggaran ada surat suara kurang, surat suara yang tertukar, perlengkapan pemungutan suara kurang, atau tidak ada fasilitas cuci tangan di lokasi TPS, DPT yang tidak terpasang di sekitar TPS. Artinya adalah bahwa ada beberapa persoalan yang seringkali terjadi dari pemilu ke pemilu, tapi itu fokus kepada teknis kepemiluan yang tadi saya sampaikan. Misalnya masih ada saksi yang mengenakan atribut pasangan calon, atau misalnya ada KPPS yang menandatangani surat suara atau memberikan tanda pada surat suara, atau ada yang lupa memberikan tanda tangan, atau ada KPPS yang tidak memberikan salinan hasil kepada saksi dan juga kepada pengawas TPS. Jadi kalau kita melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, misalnya apakah ada politik uang? Ada 5 kasus politik uang OTT yang kami sedang periksa. Ada 45 dugaan pemungutan suara ulang yang akan dilakukan paling telat besok pada tanggal 13 Desember, karena ada orang yang mencoblos lebih daripada 1 kali, atau ada karena ada orang yang seharusnya tidak boleh mencoblos tapi dia bisa mencoblos, atau ada pengarahan, atau adanya tanda-tanda yang diberikan oleh KPPS kepada masyarakat untuk bisa mencoblos. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa memang ada beberapa persoalan teknis kepemiluan yang selalu berulang, yang selalu kami berikan rekomendasi kepada KPU untuk dapat diperbaiki dari pemilu ke pemilu, Pak. Oke, artinya di sini meskipun ada pandemi, masyarakat itu masih aktif untuk melaporkan, termasuk soal teknis kepemiluannya gitu ya, Pak Frits ya? Ya, jadi memang masyarakat juga ada melapor, misalnya melapor karena dia tidak dapat mencoblos, atau seharusnya dia mencoblos tapi kok surat suaranya kurang, atau misalnya dia sudah datang tapi kenapa dia nggak bisa mencoblos padahal dia terdaftar di DPT. Kalau kami melihat bahwa memang ada sebuah gerakan, ada sebuah semangat yang masyarakat miliki, kembali tergantung kepada daerah masing-masing untuk tetap hadir di TPS. Saya misalnya kemarin saya hadir melakukan, kalau Mas Awan mungkin melakukan fungsi pengawasan di Tangsel dan di Depok, saya kemarin melakukan fungsi pengawasan di Kerawang. Saya melihat di beberapa TPS misalnya, banyak warga yang melakukan proses yang datang, mempergunakan maskernya, baik yang tua dan muda, kemudian siap untuk dengan menerapkan protokol, diminta untuk mencuci tangan, mereka mau bersedia untuk mencuci tangan, dikasih sarung tangan, mereka bersedia. Artinya adalah bagi masyarakat yang datang ke TPS, kepatuhan untuk pelaksanaan, untuk melakukan pemungutan suara dengan protokol kesehatan itu bisa dan mau buat untuk dilakukan, dan itu salah satu apresiasi kita. Tapi begini, Mbak, kami juga perlu harus untuk menjelaskan bahwa pilkada ini belum selesai. Berarti masih ada proses rekapitulasi, masih ada
beberapa kandidat yang melakukan pertemuan-pertemuan dengan ada yang melakukan parade kemenangan, ada juga paslon yang melakukan kerumunan untuk menolak hasil misalnya. Itu kan hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita juga untuk tetap dapat melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Baik, saya ke Pak Alwan. Pak Alwan, apakah bisa dibilang pemilih yang datang kemarin ke TPS untuk mencoblos calon yang dia benar-benar ingin pilih itu orang-orang yang benar-benar teredukasi soal politik di tahun ini? Ya, jadi JBPR kebetulan dari 270 daerah ada 59 daerah yang dipantau oleh JBPR yang terakreditasi di KPU. Itu dia punya variabel yang berbeda. Artinya begini, kalau kita melihat di daerah perkotaan, taruhlah di Depok, di Tangsel, Kota Medan, di Kota Manado, nah kebetulan daerah-daerah perkotaan ini ada JBPR-nya, itu masyarakatnya sudah termasuk dalam kategori masyarakat pemilih yang rasional, sehingga dia datang ke TPS sudah menggunakan masker atau dia sudah jaga jarak 1 meter, lalu ada kesadaran tersendiri untuk menjaga protokol kesehatan. Tetapi ada daerah-daerah yang memang taruhlah daerah perdesaan atau di perkampungan, ada pemahaman bahwa COVID itu tidak ada, atau COVID itu antara percaya dan tidak percaya. Akhirnya mereka datang dengan kondisi yang taruhlah misal jaga jarak antara 1 meter saat antri, itu dia tidak mau jaga jarak misal. Lalu kemudian pada saat perhitungan di TPS itu mereka ada euforia untuk melihat siapa pemenangnya. Akhirnya mereka berkumpul-kumpul. Jadi rasionalitas pemilih yang perkotaan dan pedesaan atau di perkampungan itu berbeda dalam konteks penerapan protokol kesehatan. Jadi penerapan protokol kesehatan bagi JBPR sebenarnya itu menjadi satu objek pemantauan dan kemudian punya klasifikasi yang berbeda. Jadi di TPS-TPS yang perkotaan penerapan protokol kesehatan yang baik, tetapi ada juga di TPS-TPS yang di perkampungan atau kemudian di pedesaan memang protokol kesehatannya masih belum stabil lah kira-kira. Dari sisi pengetahuan tentang calon yang ingin dipilih itu bagaimana? Kalau persoalan pengetahuan pemilih terhadap calon, ini kan bisa kita lihat. Saya punya kasuistik pemantauan di Kota Medan, Pak Fritz. Ada satu TPS di Kelurahan Sidoarjo 2, TPS 21 dan TPS 07. Jumlah DPT-nya itu 247. Pengguna hak pilih cuma 38. Nah, bisa saja kita katakan bahwa apakah variabel yang menyebabkan kehadiran TPS kehadiran masyarakat pemilih di TPS itu rendah, apa karena dia belum mengenal calonnya, atau persoalan tadi COVID, C6, atau kemudian sosialisasi yang rendah. Jadi ada beberapa variabel juga, karena masyarakat pemilih pada dasarnya punya klasifikasi dan tipologi yang berbeda. Ada yang ketika dia datang ke TPS baru menentukan pilihannya, ada juga dia dari rumah sudah punya pilihan. Nah, jadi menarik misal kayak di Kota Medan karena sangat menarik karena dalam kondisi misal menantunya presiden, lalu kemudian masyarakat pemilih hampir mengenal. Tetapi kasuistik di TPS 21 dan TPS 07 di Kelurahan Sidoarjo 1 dan Sidoarjo 2, pengguna hak pilih cuma 38 dari 247 TPS, dan di TPS 21 itu pengguna hak pilih cuma 191 dari 407 DPT. Jadi keengganan untuk memilih itu adalah bukan karena tidak mengenal gitu ya, Pak Alwan? Ya, banyak variabel sebenarnya. Ada juga yang memang dia tidak punya pilihan karena mungkin kandidasinya menurut dia tidak menarik misal. Artinya calonnya itu saja, atau menurut dia ini ada persoalan oligarki dan lain sebagainya. Tetapi bagi saya menentukan pilihan itu punya latar belakang yang berbeda. Apakah dia dari rumah sudah punya pilihan, atau jangan-jangan dia datang ke TPS baru punya pilihan. Pada saat buka suara baru dia punya pilihan. Baik. Pak Alwan, Pak Fritz, kita masih akan kembali lanjutkan dialog kita usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock.